Badness. Oke, ketemu lagi kita di Itu Bisa Apa seri yang ke 46. 46. Udah lama banget nih saya nggak se-frame sama Om Bowo. Dan hari ini kita pengen konsep yang lebih fresh karena hari ini kita pengen jalan dan makan. Kemana Om? Ada urusan di rumah makan. Mana itu? Wetan Tlogo. Di mana posisinya? Kita akan ikuti saja kemana roda ini berputar. Iya, kita akan ke rumah makan Butiwi Tantlogo. Di sana sangat terkenal adalah sayur brongkosnya. Teman-teman yang ada di Gunung Kidul atau sering wisata ke Gunung Kidul wajib nyobain dan mampir ke warung makan satu ini. Yuk kita langsung ke sana. Go! Udah sampai nih di rumah makan Butiwi Tantlogo. Nah, kita pengen cobain menu brongkos yang spesial dari sini. Dan Butiwi itu sebenarnya juga punya satu menu andalan namanya sego berkat. Nanti kita coba rasain juga. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam dan kita tahu. Mari. Oke, kita udah sampai nih Om di salah satu tempat. Kalau kuliner di Gunung Kidul tuh wajib nih datang ke sini. Ini salah satu tempat yang menyajikan salah satu menu khas dari Gunung Kidul yaitu sayur brongkos. Nah, nanti kita akan coba nih sayur brongkos dari rumah makan Butiwi Tantlogo plus nanti kita nasinya pakai nasi merah gitu. Dan yang terkenal dari Butiwi Tantlogo tuh kalau kita nanti pakai sambelnya karena pedesnya tuh cetar. Kita coba. Sip. Kita sambil Ada yang mau datang. pesanannya datang. Kita coba pesanannya. Oke. Yes, terima kasih. Oh, ini nasi merahnya. Oke. Kemudian ini gudeg daun pepaya. Wih deh, gudeg tapi daun pepaya ya. Kemudian ada sayur lombok hijau. Wah, ini Gunung Kidul banget ini. Permisi. Ini berdua pas segini banyaknya Mas Daniel. Waduh, ya nggak tahu nih. Biar mungkin Pokoknya habisin Mas G nanti. Penggemukan. Program penggemukan. Ya. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Sayur brongkos. Nah, ini diminum juga? Oh, enggak. Mas G, diekspos ya. Sayur brongkosnya ini kayak apa rasanya? Ini, sorry. Telur garang. Spesial. Oh, garang toh? Garang. Oh, tak kira telur garam. Oh, ini empal. Waduh, ini banyak banget ini. Gimana nanti saya ngabisinnya? Sambal bawang. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Ini Sirup. diminum. Oke, berarti saya minta tambahan ya, Mbak ya. Es jeruk tawar 1, bawa apa? Teh panas saja. Oke. Sip. Ini mana nih kamera di sing tinggi? Siapkan dulu. Oke, Mas, langsung. gas Mas. Kita Gak tahan nggak perut sabar. dari Mas, gak sabar Nah, sudah. ini juga salah satu hal kerennya, Om. Protokol new normal. Betul. Jadi dipastikan alat semua yang dipakai di sini itu pasti Hygiene. Wih, Hygiene. Thank you, Mbak. Waduh, ini Terima sudah kasih, datang terima juga nih kasih. pesanannya. Kita coba Mas ya. Siap. Ini juga keren nih. Jadi semua karyawannya di sini tuh pakai face shield, pakai masker, kemudian pakai sarung tangan juga untuk jaga supaya semuanya tetap higienis. Oke. Kita mulai dari monggo. Saya bingung juga ini nasi Duluan merahnya. Oke, nasi merahnya. Ini tenang, nggak bikin gemuk kalau nasi merah. Iya. Kalau sekarang juga gemuk juga Mas. Waduh. Saya akan coba sayur brongkosnya. Iya. Dulu sayur brongkosnya. Yang paling susah dari godaan makanan tuh Mas. Apa itu? Gak mau berhenti makan nanti. Wah. Saya pengen coba ini dulu nih, sayur brongkos, kemudian tak kasih empal dulu. Yang lain nanti kita coba belakangan.
Siap, Mas Daniel berdoa dengan agamanya, saya berdoa dengan agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ini jangan sampai kelupaan teman-teman. Jadi kalau kesini ke Gunung Kidul tuh memang khasnya ini ada sayur lombok hijau. Itu khas banget dari Gunung Kidul. Kemudian brongkos. Nah satu lagi nggak boleh terlewat. Apa itu? Kalau di Jogja tuh kan gudeg itu pakai gori-gori itu apa tuh bahasa Indonesianya tuh? Nongko. Pakai nangka muda. Nah, kalau di sini gudeg tapi pakai daun pepaya atau biasa disebut kalau orang Jawa tuh godong kates. Nah, ini sebenarnya daun pepaya dan kalau dirasain udah bisa dipastikan kalau daun pepaya itu kan harusnya pahit. Kalau ini enggak, ini manis. Jadi teman-teman harus cobain. Itu ilmunya tinggi tuh Mas yang bikin. Wah iya, pasti. Toraki kan harus review sini. Aduh. Ngeri nih. Enak. Tak bawa bujuku ini Mas. Siap. Besok wajib. Wajib. Kalau ada teman-teman dari luar Gunung Kidul wajib juga ke sini. Satu lagi yang khas dari rumah makan Butiwi Tantlogo itu telur apa Garang. namanya? Telur garang. Jadi telur yang disediakan di sini nih teman-teman. Guys, saya coba ambil aja ya. Telur yang disediakan di sini itu diproses dengan cara dibakar pakai daun pisang. Jadi aromanya lebih keluar. Terus ini non minyak. Jadi buat teman-teman yang jaga banget nih untuk supaya terhindar dari kolesterol. Ini seri ke-46. Jadi yang ke-46 ini ngeri. Karena segini hidangannya. Apalagi seri 50 nanti berbahaya ini. Bahaya. Ngeri. Kok nggak dari kemarin gitu Mas? Aduh. Dan yang menarik Om, habis segmen 1 ini kita akan ngobrol sama ownernya rumah makan Butiwi Tantlogo. Nanti ada Pak Nyoto. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Nyoto. Apa sih rahasianya bisa bikin produk-produk kayak gini, menu istimewa digandrungi oleh semua masyarakat? Yang paling repot itu Mas, warung makan tuh biasanya 3 tahun gulung tikar. Betul. Nah ini udah berapa lama dengan Udah menu-menu? sewindu. Nah itu nih ngeri ini. Ini biasanya ownernya tuh tahan banting beneran Mas. Tapi biasanya gemuk-gemuk Mas. Karena Mas doyan makan. Mantap. Punya rumah makan gak doyan makan, salah Mas. Salah. Karena apa? Gak bisa nyicipin makannya sendiri kan repot itu. Betul. Kita cek nanti kayak apa orangnya Siap. Mas. Kayaknya gemuk-gemuk juga nih. Oke, bikin closingannya yang di sini. Oke, kita lanjutin makan dulu. Dan di segmen yang kedua kita akan ngobrol sama Pak Nyoto, ownernya dari rumah makan Butiwi Tantlogo. Oke, tadi kita udah makan nih sama Om Bowo, sama Merik juga kita udah makan, ngerasain menu spesial dari Butiwi Tantlogo. Tadi ada menu brongkos yang memang istimewa. Kemudian ada Gudeg. sayur lombok, gudeg godong kates. Kemudian ada telur garang yang dimasak dengan apa, dibakar daun pisang, kemudian tanpa minyak sama sekali. Kemudian sambal bawangnya istimewa, plus tadi ada empal daging sing enak banget. Nah, sekarang kita udah ketemu sama ownernya Butiwi Tantlogo, Pak Sunyoto. Selamat malam Pak. Selamat malam Mas Wih, Daniel. gimana kabarnya Pak? Baik. Wah, kita nih satu kesempatan yang istimewa Om. Karena Pak Nyoto ini bukan seorang sing selo, kapan aja bisa Dan dikontak, bisa ditemui ya. gitu ya. Dan hari ini menyempatkan waktunya beliau untuk kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana Butiwi Tantlogo ini. Karena Butiwi Tantlogo ini tahun ini ya tepat sewindunya. Iya. Tepat Tanggal 15 sewindu. Agustus kemarin. 15 Agustus kemarin pas ulang tahun sewindunya. Sewindu. Nah, ini kan pasti menjadi pertanyaan yang unik nih, karena memang perjalanannya Butiwi Tantlogo ini tuh cukup panjang dan ternyata bikin resto rumah makan di Gunung Kidul bisa bertahan selama ini dan rame
Saya tuh kalau lewat tuh isinya tuh Bis. mobil, bis, bahkan paling sering tuh rombongan touring-touring kayak motor moge Moge, gitu. Ah, ah. Itu banyak banget. Nah, ini kita mau kulik dulu nih, gimana Pak nyoto dulu sejarahnya Butiwi Tantlogo ini bisa ada kemudian bertahan sampai Dan satu kiatnya apa sih? Iya. Nah, itu dia kan perlu ditularkan itu. Siap. Yang jelas dalam kita membuat suatu produk seperti kuliner itu yang paling penting adalah kita harus punya karakter, kita harus punya ciri khas. Siap. Karena kalau kita tidak punya ciri khas, tidak punya sesuatu yang menjadi branding kita, maka akan seperti rumah makan yang tanpa branding. Betul. Iya. Jadi kita harus punya salah satu menu yang menjadi daya tarik tersendiri sehingga orang itu mau ke sana itu mencari yang memang ada Khas, di ya. dituju. Iya. Nah, waktu itu istri saya membuat spesial menu brongkos. Iya. Sebetulnya Gunung Kidul salah satu cirinya adalah nasi merah. Tapi branding nasi merah kan sudah ada. Yes. Kita jelas nggak berani melawan itu karena udah terbentuk sejak saya kecil pun sudah ada branding Iya. nasi merah di salah satu kuliner punya teman saya. Makanya saya dan istri harus punya branding baru, punya karakter baru yang memang orang itu kalau ke rumah makan saya ada yang dituju. Iya. Nah, itulah spesialnya Ya. sayur brongkos. Ya. Itu yang membuat kekuatan orang untuk datang ke rumah makan saya. Ya. Siap. Satu window ini dahsyat. Saya bayangin gini Mas, kalau ini Amerika misalnya gitu ya, ada KFC dan seterusnya. Gunung Kidul sebenarnya tidak jauh dari Amerika, mengambil segmen penamaan gitu, Iya. dengan nama-nama orang Betul. dan segala macam. Betul. Butiwi ini kan bagian nama orang gitu. Iya. Itu dipaskan dengan nama istri atau bagaimana ini? Istri Nanti- saya. Istri. Oh. Oh gitu ya. Iya. Ini dia nih, ini yang agak ngeri nih kebetulan. Dan Sewindu ya, Sewindu itu jadi restoran Butiwi Tantlogo ini usianya sama dengan sejarah keistimewaan Yogyakarta. Wah, pas Sewindu yang juga. pas Sewindu juga. Ini Alhamdulillah. kok bisa berketepatan itu gimana nih, Pak Nyoto? Monggo. Ya mungkin kebetulan saja itu. Oh, Yang gitu. jelas tidak ada Segmen yang segmen kesana. ya nggak ada, Hmm. kebetulan aja. Yang jelas kalau kita dalam rumah makan itu memang harus sabar, harus sabar. Karena tidak mudah untuk orang untuk mengetahui branding kita, itu perlu waktu dan perlu tidak bosan-bosannya kita mempromosikan dan menguploadnya dimanapun media yang kita Siap. punya. Iya. Mas Dede, saya masih penasaran dikit lagi Mas Dede. Saya ingat. Wah, siap. Jadi dulu waktu mungkin 8 tahun yang lalu tuh Iya. pas saya tuh SMA. Jadi kebetulan Hmm. saya tuh rumahnya Ngeposari, Iya. SMA-nya SMA 1. Jadi tiap pagi saya kesini. Jadi awal kali plakat Butiwi Tantlogo itu berdiri itu saya tahu sejarahnya. Dan dulu tuh nggak langsung rame, nggak kayak sekarang. Jadi dulu tuh kalau lihat tuh mungkin orang-orang tuh akan berpikir sama ini gimana sih orang Payu kok tetap berdiri dan Iya. lain sebagainya. Iya. Tapi sekarang tuh Butiwi Tantlogo membuktikan bahwa Iya. perjalanan waktu dan sekarang ramenya minta ampun gitu. Nah tipsnya Pak dulu waktu awal mungkin tahun-tahun awal tuh pasti kan mengalami Struggle ya. Pasti. itu gimana tuh Pak? Ya itu tadi dibutuhkan kesabaran. Sabar. Oke. Kita tiap hari waktu buka pertama dapat tamu 1-2 orang aja udah seneng. Bahagia. Oh, Udah gitu seneng, ya. udah seneng. Dulu 1-2 dikerjain orang. sendiri? Iya. Jenengan sama ibu Ya ada berarti? satu tetap istri saya campur tangan tapi ada satu asisten waktu Oh, awal-awalnya, oke. Iya. waktu Iya. awal-awalnya. Dan kita tenaga juga belum berani banyak. Waktu itu mungkin baru sekitar 4 orang ya awal-awal buka. Iya. Nah, itu. Jadi butuh kesabaran dan pendekatan personal. Jadi saya sama konsumen selalu mengadakan pendekatan personal, pendekatan kekeluargaan. Jadi Iya. saya itu setiap ada tamu saya ajak untuk berkomunikasi sehingga bukan seolah-olah tamu tapi seperti bagian dari Keluarga. PR. Ini Iya. PR. Jadi PR-nya bagus sekali. apa? Mereka nyaman gitu. Iya. Ya. Jadi percayakan kalau 12 botol setahun Coca-Cola di tahun pertama, kemudian hari ini mendunia karena proses kesabaran dan ketabahan yang luar Iya. biasa. Kalau Butiwi dulu sama satu asisten, saya pikir, itu apa ya? Sudah garis keniscayaan bahwa bayangin aja kalau 12 botol dalam 1 tahun, kemudian sekarang mendunia. Kalau 8 tahun berarti kan itu konsistensi dan persistensi. Betul. Iya kan? Konsisten. Pak. Konsistensi dan persistensi. Kalau konsisten itu mungkin kadang-kadang masih bisa berubah. Kok ini, tapi ini persisten. Jadi restoran ini sudah
mapan istilahnya, Ya, establish ya, Yes. bahwa orang sudah mulai kenal. Oh, kalau Broncos ya, Butiwi 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 Tanflogo. Tanflogo. Iya, kan iya, gitu. Satu lagi, ya, Bu Tiwi ini punya produk juga selain nasi Broncos yang terkenal nih, mulai brandingnya mulai naik itu adalah sego berkat. Yang teman-teman yang Gunung Kidul nih terutama wajib nyobain. Ini ada di Pasar Mesole. Jadi teman-teman kalau pengen sarapan pakai nasi berkat, Ya, sego berkat. sego berkat lah, sego berkat. Enak era mekakat. Enak. Orang makan itu. Tagline-nya itu. Tagline-nya itu, Tagline itu punyanya Bu Tiwi. Nah ini sego berkat nih kan kalau nggak salah baru sekitar 3 tahunan gitu. Sekitar hampir 7 ya. Oh 7 tahunan lah. 7 atau 6 tahunan lah. 6 tahunan. Iya, iya. Tapi mungkin hype baru di Ya, berapa viral. tahun terakhir Keluar, ini. ya. Iya, 3 tahun terakhir ya. iya. 3 tahun terakhir ini baru lagi banyak dicari orang. Nah, ini apa nih? Apa namanya? Tujuan khususnya untuk dari si Sego berkat tadi. Jadi begini. Waktu itu kan sayur Broncos itu kita dibantu oleh kunjungan Bu Ani Yudhoyono dan Pak SBY. Oke. Iya. Jadi Bu Ani kesini dengan makan dahar sayur Broncos, kemudian diupload di Instagramnya, maka sayur Broncos semakin booming waktu Oke. itu. Nah, tapi kemudian image-nya orang Gunung Kidul itu image-nya, karena yang datang, mohon maaf ini bukan menyombongkan diri, yang datang makan di sini kebanyakan pejabat, artis, pejabat baik tingkat daerah sampai nasional, Iya. itu ada semua yang sudah makan di sini. Public figure ya. Nah, public figure, artis, image-nya itu masuk sini pasti mahal. Betul. Nah, image mahal. Jadi saya bagaimana untuk merubah image itu, kemudian mencari segmen pasar yang lain, Oh. di mana saya harus bikin menu yang kira-kira semua kalangan masuk lah. Semua lapisan masyarakat bisa. Ini lagi-lagi istri saya yang punya ide. Oh. Makanya nama Bu Tiwi ini membawa Bu Tiwi berkah. memang hebat nih. Jadi Bu Tiwi memang hebat. jadi waktu kecil istri saya kan sering menghadang orang tuanya di depan pintu kalau pas pulang jagong kondangan. Iya. Dia membayangkan kalau pasti mereka pulang tuh bawa berkat, sego berkat. Orang-orang kalau di Kabupaten Wonogiri sama di Kabupaten Gunung Kidul tuh kalau jagong pulangnya mesti Bawa berkat. dikasih berkat. Iya. Nah, itu enak sekali kan, Iya. enak sekali khas. Nah, ide itulah yang memunculkan kemudian yuk kita bikin menu sego berkat. Sebetulnya udah lama, itu juga berdarah-darah, tidak mudah. Iya, betul. Kita laku 5 bungkus, 10 bungkus, 12 bungkus itu sudah biasa waktu itu kita bikinnya. Dulu orang sudah banyak jualan dibungkus daun pisang, daun Iya. jati, tapi mereka belum memberikan nama bahwa itu sego berkat. Hanya nasi apa? Rames biasa. Rames gitu biasa, ya. yang penting nasi desa, Ya. tidak ada branding nasi berkat itu nggak ada. Ya. Nah, baru setelah saya dan istri saya punya ide gitu, kita beri nama sego berkat, kita branding dan kita kasih tagline sego berkat enaknya orang kakak. Oh. Dan alhamdulillah sekarang viral di mana-mana orang bikin sego berkat, dan itu branding saya berarti insya Allah jadilah. Yes. Saya dengar di Jogja juga bisa menikmati sego berkat ya? Iya, Atau ya? karena sahabat sego berkat banyak. Oh gitu. Ya, akhirnya saya bikin COD di Jogja setiap hari Rabu. Oh, setiap hari Rabu Ya, jadi ada ya, pesan ada- lewat WA, kemudian Ah, ah. kita antar di 2 titik. Ini kok khusus hari Rabu ya? Hari Rabu ya. Oh itu. Teman-teman yang pengen sego berkatnya nih langsung kontak nomor di bawah ini, nanti yang di Jogja Rabu dianterin. Dianterin. Kalau COD. pengen- COD kalau pengen langsung datang ke Mesole, Pasar Mesole Wonosari. Oke, kita akan jumpa lagi di segmen yang ketiga. Ya, seri 46 di rumah makan Bu Tiwi. Tadi apa ya, sebagai anak muda kita ini dihempas betul pikiran kita bahwa seolah-olah dengan mudahnya seseorang itu membuat rumah makan kemudian laku, padahal butuh 8 tahun, butuh konsistensi, butuh keseriusan, Struggling. butuh habis-habisan ya kan. Iya. Dan menariknya lagi, rumah makan ini menyatukan dua insan, dua orang yang kemudian saling mengisi. Satunya marketingnya, satunya urusan dapurnya, dan itu luar biasa. Jarang sekali orang-orang yang kemudian dalam satu keluarga menikmati kehidupan secara bersama-sama, dan Menjadi sebuah tim yang ya hebat kan? kita harus belajar banyak dengan urusan-urusan begitu. Betul, betul Dan yang sekali. jelas konsistensi tadi, dari pandemi kemudian geseran, tutupnya pariwisata dan seterusnya, masih bisa bayar listrik, masih bisa bayar karyawan, masih bisa macam-macam dengan sego berkat. Luar biasa. Yang orang mekakan Iya. katanya. Wes, begitu ya. Ha-ha. Dan Om Erik kayaknya perlu dicoba dulu, Om Erik. Ini- Apa yang di meja kita, Om Ini Erik? ikut apa namanya? Protokol
COVID ya, Iya. atau new normal. Jadi semua makanan diplastikin ini supaya memang lebih higienis. Dan saya akan mencoba ini tape yang bisa dimakan. Iya. Jangan ada yang tape yang bisa dimakan, adalah tape recorder. Ya kan? Saya pengen nyobain ininya nih. Ah, iya. Harus Itu dibuka dele. nih. Kedelai. Nah, kalau orang Jepang edamame. Iya. Ayo dame. Dibuka lah. Siap, aman. Mari silakan. Pak Yoto, sekalian Pak Yoto. Ah. Sambil kita buka-buka ini. Saya pisangnya aja. Pisang goreng. Mas Daniel itu memilih tetap di Gunung Kidul di 8 tahun yang lalu. Itu kan nggak bisa dijawab hari ini dengan yo kita serius nih kayak gitu kan. Memilih bikin kan nggak mungkin dulu semeriah inilah dengan beberapa orang, dengan satu orang asisten dan Dengan wisata juga belum begitu Belum, berkembang gitu. pesat. Kok berani? pastilah orang-orang gini punya visi besar. Hmm. Biasanya dua visi besar pengusaha itu, satu bukan untuk dirinya tapi mensejahterakan orang banyak. Yang kedua karena kepastian bahwa berusaha adalah pintu terbaik untuk mendapatkan rezeki. Rezeki. Amin. Bebo nih Pak dulu memilih itu Pak. Nah, Jadi semua itu juga pasti ada sebabnya. Iya. Kadang-kadang Allah itu memberi sesuatu kita yang tekanan yang berat itu justru mungkin akan dimunculkan sesuatu yang baru. Iya. Yang endingnya mungkin akan indah. Iya. Gitu. Jadi waktu itu kan saya juga punya usaha di mana trennya makin turun. Iya. Usaha kita kirim ternak ke Jakarta, Iya. kemudian usaha jual beli mobil, Iya. tapi trennya mulai turun. Iya. Kemudian saya melihat sama istri peluang wisata di Gunung Kidul kok trennya naik kunjungan wisata Iya. dari 600.000, 2009, 2010 naik ke 800.000, 2011 naik lagi naik. Ini trennya naik. Nah, kemudian perkembangan media sosial, iya. media komunikasi yang pesat menurut saya, di mana itu sangat membantu perkembangan wisatawan. Nah, peluang ini kemudian kami tangkap, di mana istri saya kemudian memang hobinya dia itu masak, kita berdua hobinya kuliner. Jadi dimanapun kita ke daerah manapun pasti kita itu makannya bukan makan yang udah umum, Betul. tapi pasti cari ciri khas. Iya. Neng gunung ki Coba. apa to khasnya, pasti Iya. kita akan mencoba itu. Iya. Jadi kalau saya makan entah itu di Solo pasti ya nyoba nasi liwet, Iya. kita ke Lamongan pasti nyoba soto Lamongan. Jadi Iya. nggak nyari yang umum-umum, Iya. memang cari khasnya. Nah, dari situ kita sambil belajar dan muncullah ide kalau kita usaha kuliner, istri saya gitu. Ya udah oke, kita usaha kuliner. Kebetulan Gunung Kidul mulai trennya naik. Sisa sekalian aja. Waktu itu ada juga saudara yang memberi semangat, di mana waktu itu kita agak ragu-ragu, tapi kemudian diberi motivasi salah satu saudara saya, kamu itu kalau mau usaha bagaimana bisa tahu berhasil kalau tidak mencoba. Yes. Betul. Iya, betul. Intinya di situ. Waktu itu saya pegang betul. Jadi kalau kamu mulai aja, nanti Iya. akan ketahuan berhasil enggaknya. You never try, Kalau you never kamu know. udah takut Iya. duluan, bagaimana tahu itu akan berhasil? Iya. Nyoba aja Oh, enggak. nyoba. Nah, itu intinya itu, dan itu You never bagus try, you never know. Iya. Kan itu. betul itu Sebelum ke maksudnya. Mas Daniel, Om Erik ini kan apa ya, termasuk generasi di atas kita. Pasti beliau paham lah ya. Dulu ada rumah makan apa saja yang kemudian tenggelam karena sampah. Betul. Kemudian ada hal apa saja. Dan rumah makan yang berbasis kebudayaan itu rumah makan yang mungkin dianggap sampai tuntasnya dunia dia tidak akan berhenti. Iya. Maka memilih Broncos, memilih bagian daripada uri-uri kebudayaan dan seterusnya. Betul. Itu Nah, Om termasuk- Erik, kalau sejarah Bu Tiwi ini sampai hari ini misalnya, dengan berbagai perbandingan, tak usah sebut merek lah ya. Punya teman-teman, punya yang Oh, lain. banyak sekali sebetulnya. Itu up and down-nya kayak Up apa, and Erik? down-nya itu pertama orang berusaha kan harus takut. Nggih. Yang kedua PR kita harus bagus. Nggih. Mas Nyoto PR-nya Asik. luar biasa. Ya, PR itu. Jadi seperti tadi dikemukakan oleh Pak Nyoto bahwa customer yang datang itu kalau bisa dirangkul sebagai sebuah keluarga. Iya. Ketika mereka pulang, mereka kan cerita sama teman-temannya. Nggih, nggih. Nah, jadi kita nggak boleh sombong, kita nggak Iya. boleh Iya. tinggi hati. Ini contohnya, ya, dirangkul seperti keluarga, mereka akan cerita ke teman-temannya, media sosial dan segala macam, dan itu termasuk dalam strategi Iya. marketing yang sangat luar biasa. Banyak restoran yang up and down, buka tutup. Saya kira seperti itu, Mas. Ya. Mas Daniel, kalau menurut jenengan Bu Tiwi itu kalau setelah pandemi atau mungkin pandemi nggak pernah berakhir masih panjang nggak nyawanya ini? Masih panjang sekali. Sebuah tantangan kan? Iya. Oke.
Jadi Om, Pak Nyoto ini tahun ini menjadi ketua PHRI Gunung Siap. Kidul. PHRI itu Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia yang untuk Gunung Kidul. Pak Nyoto ini tahun ini ya Pak, Iya. baru aja dilantik menjadi ketua. Ini amanah tuh, alhamdulillah ini. Amanah. Berat amanah. Nah, berkaitan dengan new normal, kita tahu kan tadi dari awal kita makan di sini tuh dari mulai teman-teman yang menyajikan makanan udah pakai masker, face shield, kemudian pakai sarung tangan, kemudian sampai Sendok sendoknya, garpunya, sendok garpunya dibungkus plastik, terus ini kemudian untuk menjaga hygiene-nya dari rumah makan Butiwi Tantlogo. Nah Pak, ngomong-ngomong, ini kan pasti kan ada pergerakan pariwisata dari kemarin. Pas COVID tuh bener-bener nol wisatawan. Nah mungkin bulan-bulan ini udah mulai masuk nih Pak, tapi dengan protokol kesehatan juga. Kemarin juga untuk video promosinya yang dari Kabupaten Gunung Kidul pakai sini juga ya. Kebetulan yang ngerjain Mas Topik. Oh iya. Mas Topik juga ngerjain, jadi di sini. Memang rumah makan Butiwi Tantlogo ini bisa menjadi salah satu rekomendasi lah ya untuk yang udah bener-bener pakai standar protokol COVID ini. Nah, Pak Nyoto, ngelihat perkembangan new normal ini, teman-teman, karena Pak Nyoto ini ketuanya teman-teman hotel restoran di Gunung Kidul. Ini ada langkah-langkah apa sih Pak untuk Butiwi Tantlogo sama teman-teman yang lain juga? Yang jelas dalam kondisi pandemi ini memang merupakan hantaman yang luar biasa bagi industri pariwisata, khususnya di Gunung Kidul, meskipun ini pasti seluruh dunia. Kita emang agak berat waktu itu. Bahkan kita hampir semua rumah makan di Gunung Kidul yang tergabung dalam PHRI dan hotel itu tutup hampir 3 bulan. Dan itu pukulan yang luar biasa bagi kami semuanya. Tapi dengan tekad dan perjuangan yang luar biasa dari teman-teman PHRI dan selalu mematuhi anjuran pemerintah, maka pelan-pelan kepercayaan dari konsumen mulai tumbuh lagi. Jadi memang kita beberapa kali dari dinas terkait, khususnya dinas pariwisata dan dinas-dinas terkait memberikan bimbingan kepada PHRI, dan kita diambil contoh-contohnya, dijadikan contoh untuk pelaku-pelaku wisata yang lain. Bagaimana protokol kesehatan yang pas untuk usaha industri luar wisata, khususnya rumah makan dan hotel, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Contohnya kalau seperti rumah makan saya ya, dari seat yang misalnya 50 hanya jadi 25. Seperti tadi di depan kan kelihatan satu meja nggak berhadapan-hadapan, ada cross begitu. Kemudian disiapkan cuci tangan di depan. Nah, kita kalau buka ya pakai termogan ada. Jadi semua kita lengkapi, meskipun juga tidak semua konsumen mau di termogan, tapi paling tidak kita udah berusaha seperti itu. Sesuai dengan protokol yang diajukan oleh pemerintah ya. Betul. Jadi dalam masa pandemi ini untuk semua pelaku wisata sebetulnya hanya ada 3 kunci kok. Simpel saja. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Asal itu sudah dipenuhi, insya Allah paling tidak sudah meminimalkan perkembangan virus itu tadi. Oke, kita juga udah lihat bahwa mungkin karena ini minggu-minggu long weekend ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ini kondisi jalanan ini udah luar biasa. Iya betul. Nah ini cukup ngaruhkah dengan ini Butiwi Tantlogo ini? Ada dampak yang bagus lah. Ada mulai kalau tidak salah Jumat, Sabtu, Minggu ini ada peningkatan kunjungan, memang ada peningkatan yang datang, dan memang kebanyakan plat luar gunung itu sudah masuk. Iya. Harapannya memang untuk era new normal ini memang perekonomian juga akan cepat membaik Dan tumbuh ya. Betul. Nah Pak, ini mungkin ada banyak teman-teman yang masih masih melihat sebagai COVID ini sebagai salah satu hal yang menjadi ketakutan. Masih saya melihat beberapa di sosial media terutama sih, ketika teman-teman ada yang upload di luar itu dibully dan lain sebagainya. Nah untuk
dari kacamata seorang pengusaha ini kan memang nggak betah kalau orang-orang stay at home gitu kan. Pengennya kan keluar makan jajan gitu Iya. kan. Kalau kacamata pengusaha kan kayak gitu. Nah, kalau jenengan sendiri menanggapi melihat situasi seperti ini seperti apa? Sebetulnya konsumen itu kan butuh kepercayaan. Sepanjang pelaku usaha di Gunung Kidul itu berusaha atau menerapkan protokol kesehatan, maka mereka akan datang ke sini. Mungkin Gunung Kidul ini ramai karena memang gencar diinformasikan bahwa anggota, khususnya anggota PRI ya, Betul, itu sudah melakukan protokol kesehatan semua yang sudah diajarkan oleh Dinas Pariwisata dan dinas terkait lah. Kita dikasih bimbingan gini kan udah selama beberapa saat kemarin itu intensif lah dikasih bimbingan seperti itu. Sehingga masyarakat luar mungkin kono wis anu lah, Mulai sudah prosedurnya udah baik, dan kita berharap dalam waktu dekat ini akan kembali normal lah. Saya dengar Amin. berita Menteri Vaksin. Pak Erik sama Menteri Luar Negerinya udah belanja vaksin. ada kesepakatan beli vaksin ya. Yes. Insya Allah kalau itu udah selesai kembali normal lah. Amin. Tapi kita sebagai anggota PRI memang kemarin pandemi berat. Hanya kita kemarin dari internal PHRI sendiri untuk agar tetap menjaga beredarnya uang Iya. di bawah, kita di internal meluncurkan kartu diskon kemarin. Oke. Oh, bagus sekali kartu diskon. Ya. Iya. Jadi kalau saya sesama anggota PRI makan di teman sendiri dapat diskon. Iya. Itu fungsi kita agar kita saling makan sehingga uang meskipun kecil tetap beredar di bawah. Oke. Betul. Itu yang kita pentingkan. Itu saya kira strategi yang sangat bagus sekali ya. Bagus sekali itu Pak ya. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih Om. Ya. Untuk Pak Nyoto ini dengan 8 tahun sudah teruji oleh waktu, anak-anak muda yang hari ini pengen mulai beranjak dari zona nyamannya untuk bikin usaha. Ada banyak yang kebentur, baru aja buka udah kena COVID. Akhirnya semangatnya down lagi. Atau udah berjalan setahun, 2 tahun kena COVID dan akhirnya mulai turun lagi. Pak Nyoto, ini kan jenengan udah 8 tahun, udah tau lah pahitnya di mana, manisnya di mana. Bahkan COVID pun jenengan juga ngerasain. Kalau dari jenengan tipsnya untuk teman-teman yang hari ini juga terdampak COVID atau mungkin sedang banyak mengalami goncangan dalam usahanya, gimana Pak? Kunci utama tetap di konsisten. Konsisten itu kunci utama. Jadi kita itu kalau sudah memilih pilihan hidup kan pilihan ya. Kita milih semua profesi sepanjang itu tidak merugikan orang lain, menurut saya hebat. Kita nggak ada profesi itu yang jelek, nggak ada profesi itu yang rendah, nggak ada. Semua profesi itu hebat menurut saya sepanjang itu digeluti dengan profesional. Jadi kita harus konsisten karena dimanapun kita punya profesi pasti akan ada hambatan, ada tantangan. Masing-masing profesi itu pasti ada. Termasuk di kuliner. Hambatannya ini pasti kan. Nah, kita harus konsisten. Tetap ini ada pandemi ya. Kalau ada pandemi solusinya gimana? Kebetulan ya mungkin atas izin Allah lah. Kalau seperti rumah makan saya masih ada second usaha backup, tadi, ya? ada backup ya, ada backup usaha yang masih tetap jalan. Mungkin kalau yang lain, kalau sekarang saya lihat sebetulnya anak-anak muda udah luar biasa. Mereka begitu ada pandemi, justru kemudian memunculkan bisnis online kan. Dia bikin apapun dijual dan mereka sebaiknya dalam berbisnis salah satu kunci yang penting juga adalah bikin jaringan. Itu paling penting. Relation networking ya. Itu kunci utama di networking. Itu. Makanya berusahalah untuk kita hidup itu banyak teman. Banyak teman, bukan banyak musuh ya. Banyak teman. Bikin grup sebanyak-banyaknya, jangan mutungan. Jangan baperan. Jangan baperan. Di grup udah ada yang ngomong gini, baper keluar. Kita rugi sendiri. Kalau bisa dikeluarin, kalau enggak diem aja. Jadi kalau saya itu ikut grup banyak banget. Jadi dan saya enggak intinya posting promosi di semua grup. Ada juga yang ngeritik yang gini, saya enggak peduli. Saya nggak peduli, kecuali kalau saya udah dikeluarkan nggak masalah. Tapi kalau selama saya nggak dikeluarkan, saya promosi terus. Jadi meskipun ada kata-kata yang nggak enak, tapi selama saya promosi itu tidak melanggar kode etik, jalan terus. Mantap. Saya pikir sore ini ya Mas ya, ada beberapa mungkin 4-5 hal yang perlu kita garis bawahi bahwa
siapapun kita, memilih jalur apapun, memilih kuliner, memilih apapun itu adalah bagian daripada risiko untuk jadi baper atau jadi berperan buat kita semuanya. Tentu itu yang keduanya, bahwa 8 tahun dan bukan perjalanan yang mudah. Dengan 2 orang kemudian berjejer sekarang segini banyaknya, segini pendapatannya, pencapaian seperti ini. Dan yang jelas COVID atau tidak, kemudian keadaan tidak, pasti jadi pengusaha, pasti dihantam oleh berbagai hal. Konsistensi jadi pilihan. Mau jadi apa kita, tergantung kita menyikapi seperti apa. Sore ini pekan ke-46 kita cukupkan sekian. Telah makan-makan sudah, silaturahim sudah, dan semoga apa yang kita buat sekarang menjadi dampak buat kebaikan kita semuanya dan jadi amal-amal kita untuk semuanya. Dari saya, pekan ke-46 ketemu lagi di 47 bareng sama Om Eri, Pak Nyoto, ada Mas Daniel, dan ada G di belakang sana, ada Mas Tora. Siap, ada mbak-mbaknya, terima kasih tadi kasih makan kita semuanya, dan bye-bye. Assalamualaikum. Mas Eri, kita sudah dulu. Iya. Ini sama sih, gua 7 April nih. Jarum super. Oh, jangan lupa. Siap. Pas ini terima kasih sudah bagi-bagi tarikan nafas kita agak banyak. Tiap minggu ngasih kita nafas dan oksigen. Bye bye. Thank you Mas ini. Thank you Jarum.